Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi menjelang siang hari ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in. Hari ini kita akan membahas tentang bab i'qal wa tawakkal. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa zuhada'i wa salihin, khususan jami'i masyayikh ma'had Lirboyo, khususan mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini wa abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatin sholihah. Semoga kita dapat mengatasi dan melalui cobaan COVID-19 dan semoga Allah menghilangkan dan menghapus corona di tengah-tengah kita, dan semoga ahli kesehatan, dokter, virologi segera mendapatkan vaksinnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal bab i'qal wa tawakkal. I'qal. Nah, ini i'qal wa tawakkal itu sebenarnya diambil dari hadis Nabi, i'qalha wa tawakkal. Jadi i'qal itu makna aslinya ikatlah kamu gitu. Jadi kasusnya ini kan ikatlah kamu terhadap untamu, wa tawakkal, dan kemudian kamu tawakal, berserah diri kepada Allah. Atau bisa diartikan i'qal itu bersungguh-sungguhlah kamu, ya kan? Dan kemudian kamu berserah diri kepada Allah. Bisa diartikan juga berfikirlah kamu dan kemudian kamu bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Ma ra'aitu, aku tidak melihat, aqalla, terhadap orang yang lebih sedikit. Apanya yang lebih sedikit itu? Aqlan, akalnya. Wala ad'afa, dan ya aku tidak melihat terhadap orang yang lebih lemah. Apanya? Munnatan, kekuatannya. Munnah itu di dalam syarahnya itu ay al-quwwah, ya, mimman, dari seseorang, yuqaddimu, yang seseorang itu maju, alal amri, atas perkara, atas sesuatu, qabla ayyasta'idda, sebelum seseorang itu mempersiapkan atau siap-siap, lahu, kepada al-amru. Jadi aku tidak melihat orang yang lebih sedikit akalnya, orang yang lebih sedikit berfikirnya, dan aku pun tidak melihat orang yang lebih lemah kekuatannya daripada seseorang yang maju mengerjakan sesuatu sebelum seseorang itu siap-siap atau mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu tersebut. Jadi artinya orang yang paling lemah, gitu, orang yang paling
sedikit akalnya, orang yang paling sedikit berfikirnya adalah orang yang melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu tanpa persiapan. Gitu. Sehingga dikatakan di sini, aku tidak melihat orang yang lebih sedikit akalnya, lebih sedikit berfikirnya, dan aku pun tidak melihat orang yang lebih lemah kekuatannya daripada orang yang maju mengatasi sesuatu, melakukan sesuatu sebelum adanya persiapan tentang sesuatu itu. Artinya pemahamannya bahwa orang yang paling lemah dan orang yang paling sedikit berfikirnya adalah orang yang menghadapi sesuatu, melakukan sesuatu tanpa persiapan. Nah ini karena apa? Karena ini konyol gitu. Bala ya ma ra'aitu aqalla aqlan, bahkan gitu kan, asyaddu itu lebih kuat, lebih parah minhu dari man, apanya, humqon, dungunya, wa aktsaru, dan lebih banyak apanya, du'fan, lemahnya. Man, seseorang, yahudu, yang seseorang itu masuk maidanal amali, terhadap medan atau wilayah amal, medan bekerja, qabla ayyakhudha, sebelum seseorang itu mengambil, lahu, karena amal, uddatahu, terhadap persiapannya man. Ya kan? Nah bahkan katanya, bahkan orang itu, orang yang melakukan sesuatu sebelum persiapan, orang yang mengatasi sesuatu tanpa persiapan, itu lebih dungu katanya, lebih parah kedunguannya dan lebih banyak kelemahannya, yaitu orang yang masuk, ya kan, masuk ke medan kerja sebelum dia mengambil persiapan untuk mengatasi dan menyikapi pekerjaannya tersebut. Jadi ini lebih keras lagi, bahwa orang yang masuk ke medan amal, medan aktivitas, sebelum dia melakukan persiapan, itu katanya asyaddu minhu hamqon. Jadi dia lebih dungu dan lebih lemah gitu. Jadi makanya persiapan itu sangat penting gitu, apalagi menghadapi sesuatu yang penting gitu. Wa huwa, adapun man, seseorang, ya'lamu, itu tahu, man itu, annaman, sesungguhnya seseorang, amila, yang melakukan, man itu, seseorang itu, amalahu, terhadap pekerjaannya man, pekerjaannya seseorang itu, kanat, maka ada, akibatu amrihi, akibat perkaranya man itu, al khosaro, itu merugi, wal bawaro, dan rusak, ya kan. Dia masuk ke medan amal, medan aktivitas sebelum persiapan, sementara dia tahu gitu, dia mengerti bahwa orang yang melakukan aktivitas, orang yang melakukan pekerjaan yang tanpa persiapan, maka akibatnya adalah kerugian dan kerusakan gitu. Jadi ini ibaratnya al-bawar itu di sarahnya itu al-halak, rusak. Artinya ini namanya jahal murakkab. Jadi kebodohan yang berlapis gitu. Artinya dia tahu bahwa orang yang
menghadapi sesuatu, melakukan sesuatu tanpa persiapan, itu akibatnya adalah fatal. Akibatnya kerugian dan kerusakan, tapi dia tetap melakukannya gitu. Ya kan? Ini namanya konyol. Artinya mestinya kan orang tahu resikonya akan buruk, risikonya akan terjadi kerusakan. Mestinya kan orang yang tahu akibat yang fatal itu, maka dia tidak mau mengerjakan atau mundur gitu. Tapi ini tetap saja melakukan. Nah, akibatnya kan fatal, dan ini namanya jahal murakkab ya. Jadi ya tapi biasanya kalau jahal murakkab tuh dia bodoh, tapi dia tidak tahu bahwa dia bodoh, ya kan? Nah, tapi kalau ini persoalannya ini orang nekat gitu ya, orang nekat mengingkari apa yang dia ketahui gitu, atau mengingkari, melawan apa yang dia ketahui gitu, kan lebih parah sebenarnya. Jadi tahu bahwa dia kalau melakukan sesuatu tanpa persiapan itu akibatnya adalah kerugian dan kerusakan, tapi dia tetap melakukannya, ya kan? Nah, ini kan namanya asyaddu hamqon, jadi orang yang sangat dungu katanya gitu. Walaisa dan tidak ada aqallu, itu lebih sedikit apanya balahan. Balahan itu alhamku awil jahlu, apanya balahan, dungunya, man seseorang, yatruku yang seseorang itu meninggalkan, al umuro terhadap berbagai perkara, ittikalan karena bergantung, ya kan, alal bahthi atas kepastian, alal bahthi atas kepastian, wahububi riyahil maqadiri, dan niupnya angin takdir, kepastian, min ghairi ayyas'a, dari tanpa seseorang itu berusaha, fima di dalam sesuatu, yudni yang sesuatu itu mendekatkan, lahu kepada kepada seseorang itu, asyasi'a terhadap sesuatu yang jauh, wa yusahilu dan sesuatu itu memudahkan, lahu kepada kepada seorang, as-sa'ba terhadap sesuatu yang sulit. Nah, dalam paragraf ini dikatakan bahwa tidak lebih dungu, ya kan, tidak lebih sedikit kedunguannya gitu kan, seseorang yang meninggalkan berbagai hal karena dia menggantungkan kepada takdir Allah, kepada kepastian Allah, dan dia mengikuti hembusan arah angin takdir dengan tanpa dia berusaha meraih sesuatu yang dapat mendekatkan sesuatu yang jauh, dan meraih sesuatu yang dapat memudahkan sesuatu yang sulit gitu. Nah, artinya tidak kalah dungunya pula gitu seseorang yang tidak melakukan apapun, ya kan, meninggalkan berbagai hal karena dia bergantung pada takdir dan dia mengikuti arah angin takdir gitu.
jadi fatalistik. Dia ya misalkan dalam konteks sekarang ini kan, misalkan ada musibah yaitu corona gitu. Ada orang yang tidak berikhtiar, tidak memakai masker, tidak physical distancing, tidak mengikuti protokol kesehatan sebagai ikhtiar gitu, ya kan? Tapi dia ittikalan alal bakti wa takdir. Dia menggantungkan pada takdir Allah. Ya semuanya penyakit Allah yang menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki ya maka tidak terjadi. Itu benar, tapi Allah pun mewajibkan kita untuk berikhtiar agar kita terhindar dari penyakit. Nah, di sini tidak kalah dungunya katanya. Dikatakan begitu. Orang yang tidak melakukan apa-apa, meninggalkan apa-apa, dan dia hanya menggantungkan kepada takdir dan mengikuti arah angin takdir, terombang-ambing oleh takdir yang diimajinasikannya sendiri sebenarnya. Dia tanpa berusaha, ya kan, menarik sesuatu yang jauh, ya kan, tanpa berusaha mengambil sesuatu yang bisa menarik yang sesuatu yang jauh, atau tanpa berusaha mengambil sesuatu yang dapat memudahkan terhadap sesuatu yang sulit gitu. Contohnya yusahilulahu so'ab itu dalam konteks sekarang Corona 19 ini, COVID-19, yusahilulahu so'ab itu para peneliti, para ahli kesehatan, WHO, virolog yang sedang melakukan penelitian vaksin obat penangkal virus corona. Nah, artinya itu ikhtiar, memudahkan bagi umat manusia, ya kan, terhadap sesuatu yang sulit yang sedang menimpa umat manusia. Nah, kalau ini tidak dilakukan, yusahilu lahu sha'ab, meringankan sesuatu yang berat gitu. Dengan mencarikan vaksin, meneliti vaksin antivirusnya. Lah itu nanti kalau tidak dilakukan ini, itu laisa aqallu bahlan, ya kan, balahan, tidak lebih sedikit dungunya. Artinya termasuk dungu gitu. Makanya kita terus berikhtiar, para tim medis, tim virolog, untuk mencari vaksin. Al-ikhfaq itu adamun najah, kegagalan atau tidak sukses, fit tolabi, di dalam usaha atau mencari, ya kan. Natijun adalah sesuatu yang tumbuh, adalah sesuatu yang dihasilkan, an ahadi amroini, dari salah satu dua sesuatu. Jadi kegagalan dalam meraih sesuatu itu hasil dari salah satu dari dua hal. Huma, yaitu amroini ini, at-torofani, dua arah, al-mafsadani, yang keduanya itu merusak, likulli masyru'in, kepada setiap sesuatu yang dilakukan. Masyru' itu kalau bahasa Arab kontemporer biasanya diartikan proyek gitu. Setiap sesuatu yang diproyeksikan, artinya sesuatu yang dikerjakan. Apa dua sesuatu itu? Al-jubnu, yaitu pengecut, penakut, wat tahawwuru, dan sikap ngawur, sembrono. Jadi kegagalan dalam meraih sesuatu itu hasil buah dari salah satu
kedua hal yang merusak, yaitu yang pertama al-jubnu dan tahawur. Al-jubnu itu sudah dijelaskan dalam bab yang pertama, bab sebelumnya. Tahawur juga sudah dijelaskan. Penakut, pecundang, dan ngawur. Fal jubnu kemudian penakut, takut. Yasdifuhu itu, al-jubnu itu mencegah, ya kan, terhadap terhadap seseorang, anil amali, dari aktivitas. Wa yada'uhu, dan yada'uhu itu di sarahnya itu ayat rukuhu. Dan jubnu itu meninggalkan terhadap muttaki'an, dalam keadaan apa? Bergantung, ya kan, ala asol maqadiri, atas tongkat takdir, kepastian dari Allah. Nah ini, jadi al-jubnu, kenapa jubnu itu penakut itu salah satu sebab kegagalan? Karena jubnu itu menghalang-halangi seseorang untuk melakukan sesuatu, ya kan, mengajak seseorang untuk tidak melakukan apa-apa, tidak beraktivitas apapun, dalam keadaan muttaki'an alam asal maqadiri, dia bergantung pada tongkat takdir Allah, ya kan, ya fatalistik gitu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, qad ja'ala, itu sungguh Allah itu menjadikan likulli syai'in, kepada setiap sesuatu, sababan, terhadap sebab, ya kan. Wa sababun najahi, adapun sebab kesuksesan, keberhasilan, fil amri, di dalam sesuatu, as-sa'yu, adalah berjalan atau melakukan, berjalan, ilaihi, kepada al-amru, min abwabihi, dari pintunya al-amru, al-musilati, yang menghantarkan atau yang mendatangkan. Nah ini, padahal katanya sesungguhnya Allah itu menjadikan sebab, gitu kan, kepada segala sesuatu. Adapun sebabnya keberhasilan, kesuksesan di segala sesuatu adalah kita berjalan pada sesuatu yang ingin kita tuju, itu dari pintu-pintunya, dari pintu-pintu yang menghantarkan kita kepadanya, gitu. Nah ini menarik. Jadi misalkan kita ingin menghilangkan kebodohan, ingin kita alim misalkan. Kalau orang yang malas, ya kan, al-jubnu, ya kan, jubnu itu pengecut, jerih, jerih itu penakut, itu kan mengakibatkan seorang tidak melakukan apapun. Nah, kalau seseorang itu ingin alim misalkan, berwawasan banyak, dia tidak melakukan apa-apa, tidak belajar, tidak membaca, tidak mengaji, tidak menyimak berbagai ulasan gitu, analisa gitu ya. Dia hanya menggantungkan pada takdir Allah. Allah akan menjadikan dia alim. Nah itu tidak bisa gitu. Karena Allah sudah menjadikan sebab. Ya kan. Orang menjadi alim itu sebabnya apa? Ya sebabnya belajar, sebabnya mengaji, banyak membaca, banyak menyerap ilmu
dari orang-orang yang alim dan pandai gitu. Jadi makanya thalabul ilmi, mencari ilmu itu li izalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan gitu ya. Nah ini Allah itu sudah menjadikan sebab gitu. Jadi sabab musabab itu, hukum kausalitas itu sebenarnya Allah yang menciptakan. Itu bukan berarti kita mengikuti prinsip kausalitas ya, sebab musabab, lalu kemudian dianggap bahwa itu tidak Islami. Tidak, itu justru Islami sekali, karena Allah sudah menjadikan sebab kepada musabab yang lain gitu. Nah, sebagaimana sebab kesuksesan dalam sesuatu, berarti kita harus melewati pintu-pintu yang dapat menghantarkan kita kepada sesuatu itu. Ya kan? Wa tahawwuru, ya kan? Adapun ngawur yadfa'uhu, itu tahawur itu menolak, ya kan, terhadap man, terhadap seseorang, nahwa ghayatihi, ke arah tujuannya man, ghayah tujuan akhirnya man seseorang, qablat tarawi, sebelum berpikir atau sebelum berangan-angan, fil asbabi, ya kan, di dalam sebab-sebab, al-musilati, yang mendatangkan, ilaiha, kepada ghayah, ya kan, wa ikhtiyari anjahil wasaili, wawunya wawu atof kepada qablat tarawi, jadi dan sebelum memilih anjahil wasaili, terhadap lebih suksesnya berbagai wasilah, berbagai media, lantaran lil husuli, kepada kesuksesan atau hasil, alaiha, kepada ghayah, atas ghayah. Wa katsiroma, dan banyak sekali, yang sangat banyak, takunu, ada, al-aqibatu, akibat, syarron, keburukan, wabalan, dan musibah. Wabal ini di sarahnya IAL masoib, wabal itu su'ul akibah, ya kan, akibat yang buruk. Waman, barang siapa, ta'ammala, itu berpikir, seseorang itu berangan-angan, fil awaqibi, di dalam akibat-akibat, amina, maka aman seseorang itu, al-masoiba, terhadap musibah. Nah, dalam paragraf ini, salah satu penyebab kegagalan seseorang dalam melakukan sesuatu adalah tahawur, sifat ngawur. Nah, ngawur ini, ya kan, menolak seseorang untuk sampai pada tujuan akhirnya, ya kan, atau mendorong, yadfa'uhu ini mendorong, ya, maaf. Jadi tahawur itu mendorong seseorang, tadi salah ya, yadfa'uhu itu mendorong, tahawur itu terhadap seorang, nahwa ghayatihi, terhadap ke arah tujuan akhirnya seseorang. Jadi tahawur itu mendorong seseorang pada tujuannya, tapi sebelum berpikir tentang sebab-sebab yang dapat menghantarkan seseorang itu kepada tujuan, dan sebelum memilih media, wasilah, lantaran-lantaran yang lebih oke, yang lebih terjamin untuk menghasilkan apa yang dituju. Jadi
Tahawur ini kan ngawur. Jadi ngawur itu orang itu melakukan sesuatu, maju, itu kan meraih tujuan tanpa sebelumnya berpikir dulu, lalu kemudian apa saja sebab-sebab yang dapat menghantarkan seseorang itu meraih tujuan, lalu kemudian tanpa memilih wasilah-wasilah, lantaran-lantaran yang lebih oke, yang lebih baik, yang lebih terpercaya, sehingga wasilah-wasilah, lantaran-lantaran itu bisa menghasilkan tujuan yang kita cari gitu. Artinya singkat kata, tahawur itu, sifat ngawur itu ya melakukan tanpa berpikir sebelumnya, melakukan tanpa persiapan apapun, melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan berbagai hal itu. Nah, akibatnya iya banyak sekali keburukan dan musibah gitu. Nah, barang siapa yang memikirkan akibat, maka seseorang itu aman dari musibah itu. Ini bagus sekali, man ta'ammala fil awaqibi aminal masaiba. Barang siapa yang memikirkan akibat-akibat yang akan menimpanya, ya, maka dia aman dari musibah. Musibah itu ya hal-hal yang buruk gitu, akibat yang buruk gitu. Wassalamatu, adapun selamat, mindalika dari masoib, dari musibah-musibah itu, ayatarayyasa, yaitu pelan-pelan seseorang itu qablal iqdami, sebelum maju, fala yandafi'u, kemudian seseorang itu tidak berjalan fil amali, di dalam aktivitas, illa ba'da ayya'lama, kecuali setelah seseorang itu mengerti ilmal yaqini, dengan ilmu yakin atau dengan betul-betul mengerti, auma, atau sesuatu, yaqrubu, yang dekat, ma itu minhu, dari ilmal yakin. Artinya ya mendekati ilmu yakin lah gitu. Annahu, sesungguhnya man la yaf'ashalu, itu tidak lemah, man itu anhu, dari amal, ya kan. Jadi selamat dari musibah, dari akibat buruk, itu caranya adalah seseorang itu pelan-pelan, ya kan, memikirkan berbagai hal sebelum maju melakukan sesuatu. Kemudian dia tidak maju melakukan aktivitas kecuali setelah dia betul-betul mengerti. Tuh. Minimal ilmal yakin. Ada ilmal yakin, hakul yakin, ainul yakin gitu kan ya. Nah, ini ilmal yakin. Ilmal yakin itu kadarnya betul-betul tahu gitu, hampir 90% lah gitu ya. Atau mendekati ilmu yakin gitu. Setidaknya pengetahuan tentang sesuatu yang ingin dia lakukan itu mencapai 65% ke atas atau 70% lah gitu. Kalau ilmu yakin kan 90 ke atas gitu ya. Nah kecuali kalau ainul yakin
itu sudah 99 gitu ya, persen gitu ya. Nah, jadi orang yang sukses ya kan melakukan aktivitas apapun itu kan, dan selamat dari musibah, selamat dari human error, selamat dari efek-efek negatif gitu ya, itu dengan cara dia pelan-pelan berpikir sebelum melakukan, sebelum maju, sebelum melakukan sesuatu ya kan, dan dia tidak mau melakukan sesuatu itu kecuali dia sudah mengerti betul gitu. Nah, kalau begitu dia melakukan sesuatu yang sebelumnya dia mengerti betul, ya dia tidak akan lemah dalam melakukan aktivitas atau sesuatu yang dia tuju ya. Walaysa, dan tidak ada makna hada, maknanya ini, makna la yandafi'u fil amal illa ba'da ayya'lama ilmal yakin itu ayyuhjima ya, ketika seseorang itu mundur li awwali sodamatin, ketika awal mula menghadapi sesuatu yang menghalangi, autu akhirahu, atau mengakhirkan terhadap man seseorang, subhat cobaan, ta'ridu yang datang kemudian, subhat itu lahu kepada man, fayattakhidhaha, kemudian seseorang itu, man itu mengambil terhadap subhat, hujjatan sebagai alasan, lil ihjami kepada sikap mundur. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini ayyuhjima li awal sodama ini, huwa yaitu hada al jubnu, itu pengecut, penakut, bi'ainihi dengan keadaannya atau dengan hakikatnya al jubnu. Nah ini, jadi bukan berarti katanya orang yang tidak melakukan aktivitas kecuali setelah dia mengerti betul, itu maknanya bahwa seseorang itu mundur ya kan ketika menghadapi cobaan pertama gitu. Atau dia mundur dengan sebab adanya ujian syubhat ya, ujian yang datang kemudian ya kan. Lalu kemudian orang itu mengambil cobaan yang menimpanya itu sebagai alasan kenapa dia mundur gitu. Jadi sebagai alibi kenapa dia mundur. Nah, maka justru seperti ini adalah hakikat pecundang, penakut, jeri, kecing gitu. Jadi dalam beraktivitas atau meraih sesuatu yang kita cari, tentu saja di tengah-tengah jalan itu ada saja cobaan, ada saja penghalang, aral dan rintangan, itu ada saja. Nah, ketika seseorang itu menghadapi cobaan pertama atau aral yang melintang, menghalang-halangi pertama, lalu kemudian dia itu mundur, lalu kemudian dia memberi alasan kenapa dia mundur, karena ada cobaan ini, itu. Ya, lah ini namanya orang yang pengecut gitu. Al-jubnu bi'ainihi, hakikatnya orang pengecut, dan ini bukan orang yang tidak melakukan sesuatu kecuali setelah mengerti betul sesuatu itu. Nah, jadi kalau orang yang mengerti betul dengan ilmal yakinnya, dengan betul-betul yakin
ya dia pasti tahu bahwa segala sesuatu itu pasti ada rintangan, ada cobaan, ya kan, yang harus dihadapi gitu. Artinya tidak boleh mundur, ya kan, dengan alasan karena cobaan itu, ya kan. Cobaan itu dijadikan sebagai alibi kenapa dia mundur. Nah ini namanya pecundang. Nah ini tidak baik gitu loh. Yuqaddimu, ya kan, maju kathirun, orang banyak, minan nasi, dari manusia, alal a'mali, atas aktivitas-aktivitas al-adimati, yang besar. Fala yalbathu, kemudian kathiru minan nas itu tidak diam lama, tawaro, ketika mengenai iqdamahu, terhadap majunya kathiru minan nas, al-akhfaku, kegagalan, ya kan. Walidzalika, dan karena ya walidzalika, dan bagi al-ikhfaq, kegagalan itu, asbabun, memiliki sebab-sebab. Minha, di antara asbab itu, ihmaluhu, meninggalkannya manusia, ya kan, nas, al-uhbata, terhadap persiapan. Al-uhbah itu al-uddah, al-uddah, wa adamu ittikhadil uddati, dan tidak mengambil persiapan. Nah banyak sekali orang gitu kan, maju melakukan berbagai aktivitas yang besar gitu, kemudian dia tidak tinggal diam, ya tidak diam lama. Kegagalan itu tidak begitu lama gitu, kegagalan itu mengenai dirinya. Karena apa? Sebabnya apa? Ada banyak sebab. Di antara sebab kegagalan itu adalah karena seseorang itu meninggalkan atau tidak melakukan persiapan. Tidak melakukan persiapan yang matang dan serius gitu. Jadi banyak manusia itu mengerjakan hal-hal yang besar, lalu tidak lama kemudian dia mengalami kegagalan. Kenapa? Karena sebab kegagalannya itu adalah karena dia sebelum mengerjakan, dia tidak melakukan persiapan, tidak mengambil kesempatan untuk melakukan persiapan. Wa qad waroda, dan sungguh ada penjelasan fi amthalil arabi, di dalam kalam misalnya orang Arab, kalam perumpamaan, ya, ujaran perumpamaan atau kata mutiara atau kalimat yang majazi, ya, sifatnya itu perumpamaan. Apa yang dikatakan kalam misal Arab itu, indan nitohi yughlabu al-kabshu al-ajammu. Indan nitohi, ketika menanduk, artinya biasanya kan ini ketika menanduk, yughlabu, itu dikalahkan al-kabshu, kambing, al-ajamu, yang tidak memiliki tanduk. Al-ajamu itu adimul qurun, kambing yang tidak memiliki tanduk. Ya, ketika menanduk, ya, ya kan, kambing yang tidak memiliki tanduk itu terkalahkan. Jadi biasanya kan adu kambing misalkan,
kambing dengan kambing itu berbenturan gitu misalkan, itu kan saling menanduk gitu ya. Ketika menanduk, ya tentu kambing yang tidak memiliki tanduk itu terkalahkan gitu. Makanya kalau kalam kiasan ya, analogi kita itu kan kalau orang yang bertanduk itu ada dua makna kan. Kalau sudah keluar tanduknya berarti dia marah. Ada lagi kalau yang sudah makna yang kedua, bertanduk itu berarti seseorang yang sudah matang gitu ya, karena sudah tua gitu ya, sudah pakar gitu misalkan. Nah, adapun indan nitohi yughlabul al-kabsul ajam ini, mathalun adalah kala misal, ucapan perumpamaan, analogi. Yudrobu yang dibikin masal ini lirrojuli bagi seorang laki-laki, ya kan, yumarisu yang melakukan, rojul itu al-umuro terhadap perkara, bighairi uddatin dengan tanpa persiapan. Fayakhibu, kemudian rojul itu merugi, rusak, ya kan. Nah, jadi ini analogi kambing yang tidak bertanduk menanduk, ya dia pasti kalah gitu, pasti terkalahkan. Ini analogi bagi seseorang yang melakukan sesuatu tanpa persiapan. Ya, kalau melakukan sesuatu tanpa persiapan, maka dia akan menjadi orang yang merugi dan rusak. Ya, sebagaimana kambing menyeruduk, menanduk tembok misalkan, menanduk besi, beton gitu, atau menanduk temannya sendiri, sementara dia sendiri belum punya tanduk gitu, ya maka dia akan kalah. Sebagaimana seseorang yang melakukan sesuatu tanpa persiapan, maka dia pun akan kalah, rusak dan merugi. Wa katsirun, banyak orang, minhum dari nas, yuhmilu, dia meninggalkan atau tidak mementingkan, kafir itu al-amro terhadap perkara. Kenapa meninggalkan? Ittikalan, karena menggantungkan ala annal qadara, atas bahwa sesungguhnya takdir Allah, kepastian Allah, yahfaduhu, itu qadarullah itu menjaga terhadap kafir. Wakana, dan ada, wajib alaihi atas kafirun, ayyahfadhahu, di mana kafir itu menjaga terhadap al-amr, tsumma yakilahu, kemudian kafir itu memasrahkan terhadap amr, ila ainil inayati, kepada sejatinya pertolongan, ya kan, pertolongan Allah, tar'ahu, di mana inayah Allah itu menjaga terhadap al-amr. Nah ini, wa qad waroda, dan sungguh berkata rojulun, seorang laki-laki, lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis, ursilu naqati wa atawakkalu. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi, ursilu, aku melepaskan, naqati, terhadap ontaku, wa atawakkalu, dan aku pasrah, tawakal kepada Allah. Faqala, kemudian Nabi berkata lahu kepada rojul,
i'qilha wa tawakkal. I'qilha ikatlah kamu, ya kan, ikatlah kamu terhadap nakoh, terhadap onta itu, wa tawakkal, dan baru kamu tawakal, berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Nah ini, jadi katanya banyak seseorang itu yang meninggalkan sesuatu sebagai ikhtiar, gitu ya. Dia meninggalkan ikhtiar lah, gitu. Karena dia memasrahkan diri, pasrah diri kepada takdir Allah, bahwa takdir Allah yang akan menjaganya, ya kan? Dan padahal katanya mereka itu wajib menjaga sesuatu itu, ya kan? Setelah menjaganya lalu kemudian memasrahkan kepada kepada pertolongan Allah, di mana pertolongan Allah itu akan menjaganya. Nah ini, itu banyak orang yang meninggalkan sesuatu, meninggalkan ikhtiar, tidak melakukan ikhtiar karena memasrahkan diri kepada takdir Allah lah yang menjaganya. Padahal katanya, orang itu wajib berikhtiar, wajib menjaga sesuatu yang wajib dia jaga. Setelah dijaga, lalu kemudian dia memasrahkan kepada pertolongan Allah, di mana pertolongan Allah itu akan menjaga kita, menjaga sesuatu yang dimiliki oleh kita. Nah ini, sebagaimana seorang laki-laki dalam sejarah itu berkata kepada Nabi, saya melepaskan ontaku, lalu kemudian aku pasrah, tawakal kepada Allah, katanya gitu. Nah, perkataan laki-laki ini ditegur, dikonter narasi oleh Nabi, dan Nabi mengatakan kepada laki-laki itu, i'qilha wa tawakkal. Ya kan, ikatlah ontamu itu, ya kan? Ya kan, lalu kemudian baru kamu tawakal. Artinya ikhtiar dulu, ya kan, ikhtiar. Setelah ikhtiar maksimal baru bertawakal kepada Allah, ya kan. Ya sebagaimana sekarang ini kita menghadapi corona, kita wajib berikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar mengikuti protokol kesehatan. Tuh. Setelah kita mengikuti protokol kesehatan, ya kan, baru kemudian kita memasrahkan nasib kita kepada Allah, gitu. Tidak bisa kita melepaskan tanpa ada ikhtiar begitu saja. Wa min amsalihim, sebagian dari kalam misal, kalam perumpamaannya orang Arab, antaridal ma'a bima'in akisu. Antarida, ketika kamu sampai, al-ma'a, kepada air, artinya kepada tempat air, bima'in, ya, kemudian kamu membawa air, akisu, itu orang yang pintar. Ya'nauna, orang Arab ini bermaksud bidzalika, dengan antaridal ma bima'in akis itu, ayakhudha, mengambil ar-rajulu, seorang laki-laki, al-amro, terhadap sesuatu, bil hazmi, dengan mantap, wal wathiqati, dan percaya, ya kan? Jadi perumpamaannya orang yang ingin meraih air, ya, lalu kemudian dia meraih sampai ke air itu dengan membawa air, nah itu orang yang pintar.
Artinya ini analogi bagi seseorang yang mengambil sesuatu dengan mantap dan yakin. Artinya kalau kita ingin dianalogikan ketika kita ingin ke mata air, ke sumber air, dengan yakin bahwa kita akan mengambil dan membawa air itu ke rumah, gitu kan. Nah, itu orang pintar. Begitupun ini analogikanya seseorang yang ingin melakukan sesuatu, ya kan, dan dia melakukan persiapan dan memikirkan berbagai halnya, dan dia mantap melakukan sesuatu, dia pasti akan meraih sesuatu itu, mantap dan yakin. Nah, seseorang itu adalah orang yang pintar, katanya. Wa min dalika, dan dari kalam misal juga, kalam perumpamaan, qauluhum, perkataannya Arab, ishtari li nafsika walisuqi. Ishtari, belilah kamu, li nafsika, karena dirimu, walisuqi, dan karena pasar. Ini kalam perumpamaan juga. Kamu membeli karena dirimu dan karena pasar. Yuriduna, orang Arab ini menghendaki bidzalika, dengan ishtari li nafsik walisuq ini, ayyakhuda, mengambil almar'u, seseorang, al-haytata, terhadap sifat hati-hati, li nafsihi, kepada dirinya almar'u, qoblal iqdami, sebelum maju, alal amali, atas aktivitas, wa ayastashiro, dan almar'u itu melakukan musyawarah, diskusi, konsultasi, man, terhadap seseorang, yathiqu, yang almar'u itu percaya, mempercayai, bihim, terhadap man, liyurshiduhu, supaya man itu, seseorang itu, memberi petunjuk, menunjukkan hu, terhadap almar'u, ilama, kepada sesuatu, fihi, di mana di dalam ma itu al khairu, kebaikan. Nah, diambil dari kalam misal, perkataan perumpamaan, itu ada perkataan orang Arab yang mengatakan, belilah kamu karena dirimu dan karena pasar. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang itu harus berhati-hati kepada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, sebelum dia maju melakukan aktivitas. Dan dia bermusyawarah, berkonsultasi kepada orang yang dia percayai, bahwa orang itu akan memberikan petunjuk kepada sesuatu yang baik, gitu. Jadi linafsika walisuk, suk itu pasar, maksudnya ya orang lain yang dapat kita percaya, lalu kemudian orang itu menunjukkan kita kepada sesuatu yang baik, gitu. Ya kan, ada istilahnya, kita serahkan kepada pasar, kan gitu. Misalkan kecenderungan pasar itu kemana arahnya, gitu kan. Nah, disitulah sebenarnya kecenderungan mainstream seseorang. Nah, orang yang bisa membaca kecenderungan pasar itu kan orang-orang tertentu. Nah, kita selain berhati-hati, juga kita berkonsultasi kepada orang-orang yang kita percaya bahwa orang itu mengerti mestinya apa yang harus kita lakukan agar kita meraih sesuatu yang terbaik, gitu. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, man, seseorang, idza tamakkana, ketika seseorang itu mungkin
min nasyatil amri, dari menguasai sesuatu, aqadahu, kemudian seseorang itu mengikat hu terhadap amr, biun syutotin, dengan ikatan yang kendor, artinya tidak bukan ikatan yang sangat kuat. Al-unsyuta ini aqdun yusahilu hilluha, jadi ikatan yang mudah untuk dilepaskan, jadi kendor, jadi ikatan yang kendor. Hatta ida aflata, ketika amr itu, sesuatu itu lepas, min yadihi, dari tangannya man, nadima, maka man itu menyesal, ala dzalika, atas aflata itu, nadamatal kusai, seperti menyesalnya orang yang sangat menyesal, penyesalan yang teramat dalam. Wahai hata, dan sangat jauh, antufida, berfaedah, antufida, berfaedahu, terhadap man, an-nadamatu, penyesalan. Ya kan? Ada sebagian seseorang yang dia mungkin menguasai sesuatu, gitu kan, memiliki sesuatu, kemudian sesuatu itu diikat dengan ikatan yang yang kendor, bukan ikatan yang kuat, gitu, ikatan yang mudah terurai, yang mudah lepas, gitu. Nah, ketika sesuatu itu lepas dari tangannya karena ikatannya tidak terlalu kuat, ya kan, maka dia akan mengalami nadamah, penyesalan yang teramat dalam. Dan hayhata ayufidahun nadamah, ya penyesalan itu ya sangat tidak bermanfaat baginya, gitu loh. Jadi artinya kalau memiliki sesuatu, ya kan, apapun, di mana sesuatu itu memang kita kuasai dan kita miliki, maka ikatlah dengan ikatan yang kencang, ikatan yang kuat, gitu, kokoh, gitu. Jangan sampai lepas, gitu. Ya kan? Karena ketika sesuatu itu diikat dengan ikatan yang kendor, yang mudah lepas, maka ketika sesuatu itu lepas dari ikatannya, tidak ada di tangan kita lagi, berpindah ke tangan orang lain, entah kemana, maka kita akan mengalami penyesalan yang teramat dalam, dan penyesalan itu tidak ada manfaatnya, gitu. Ala, ingatlah, ala, ingatlah, innaman, sesungguhnya seseorang, kana, yang ada, man itu, kadzalika, itu sebagaimana idza tamakkana, yang di atas itu, orang yang mengikat dengan ikatan yang kendor itu, fahuwa, maka seseorang itu, mimman, itu dari seseorang, ulimu, yang diberi pengetahuan, diberi ilmu, man itu qalilan, dengan sedikit, walaysa, dan tidak ada, lahum, bagi man, ma'kulun, sesuatu yang rasional atau rasional. Li'annal aqla, karena sesungguhnya akal, yarba'u, itu akan, akal itu akan mendidik, ya kan, robba, ya, yarba'u, atau meluhurkan, bil mar'i, terhadap seseorang, yarfa'uhu wa yanhadu bihi wa yamna'uhu, wa yamna'uhu juga. Jadi yarba'u itu, akal itu akan mengangkat derajat seseorang, lalu membangkitkan seseorang, dan mencegah seseorang, ayyarida, ketika sampai, almar'u itu, mawaridal ihmali, kepada tempat-tempat ihmal. Ihmal itu
nganggur atau ia meninggalkan sesuatu, wal ittikali dan pasrah, kepasrahan. Ya pasrah, fatalistik tadi itu. Fal aqilu, maka orang yang berakal, akil itu orang yang menggunakan akalnya. Man adalah seseorang, la yaridu, yang tidak sampai, man itu hatta ya'rifu, sehingga seseorang itu tahu as-sodro, terhadap kembalinya, tempat kembalinya. Nah ini, ingatlah bahwa orang yang digambarkan, dijelaskan di atas itu, yaitu orang yang memiliki dan menguasai sesuatu, tapi tidak diikat dengan ikatan yang kencang, tapi kendor lalu kemudian lepas dan menyesal, itu adalah orang yang diberi pengetahuan atau berpengetahuan yang sedikit dan tidak rasional. Itu karena apa? Karena rasio itu, akal itu akan menjadikan seorang luhur, membangkitkan seseorang, dan menolak, mencegah seseorang untuk tidak melakukan al-ihmal. Ihmal itu meninggalkan sesuatu yang penting, dan el-ittikal, dan pasrah diri tanpa adanya ikhtiar. Maka orang yang menggunakan akalnya, orang yang berakal adalah orang yang tidak sampai pada satu tempat sehingga dia tahu kembalinya. Artinya orang yang berakal itu ketika menuju ke satu tempat, dia tahu bagaimana cara kembalinya dari tempat itu ke rumahnya gitu. Jadi dari rumah ke tempat tujuan. Nah, orang yang berakal itu tahu bagaimana dia berjalan dari rumahnya ke tempat tujuan dan pulangnya dari tempat tujuan ke rumahnya gitu. Fahuwa maka akil itu yufadilu, itu bisa membandingkan, akil itu bainad dororaini, di antara kedua bahaya, kedua madorot. Liar takiba, supaya akil itu melakukan akhaffahuma, terhadap madorot yang lebih ringan dari dua madorot itu, dororoini itu. Fa inna lisyarri, maka sesungguhnya di dalam keburukan, khiyaron, itu ada pilihan. Ya kan? Jadi orang yang berakal, orang yang pandai, orang yang menggunakan akalnya adalah orang yang bisa membandingkan dua sesuatu yang buruk, bisa membandingkan dua sesuatu yang madorot, yang membahayakan, sehingga dia bisa mengambil madorot yang lebih ringan dari kedua madorot tersebut. Karena sesungguhnya di dalam keburukan itu pasti ada pilihan. Artinya kehidupan ini kan penuh dengan dilema-dilema, ya kan, pilihan-pilihan, buah si malakama itu. Maju kena, mundur kena, kadang juga buah si malakama, dilema lah ya, menghadapi dua hal yang sama-sama buruknya misalkan. Bagaimana? Nah, orang pinter itu dia akan mengambil sesuatu yang keburukannya lebih kecil daripada keburukan yang lebih besar. Falaisa, dan tidak ada al-aqilu, orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya, man adalah seseorang, ya'rifu, yang seseorang itu mengetahui al-khairu, terhadap kebaikan, wasyarro, dan keburukan. Wa innama huwa, dan akan tapi akil itu, man adalah seseorang, ya'rifu, yang seseorang itu mengetahui khairu syarraini, terhadap lebih baik-baiknya dua sesuatu yang buruk.
Fa inna ba'da syarri, maka sesungguhnya sebagian keburukan, ahwanu, itu lebih ringan, lebih enteng, min ba'din, dari sebagian keburukan yang lain. Nah ini, bukan dinamakan orang yang pintar adalah orang yang mengetahui mana baik, mana yang buruk, mana benar, mana yang salah. Tapi orang pintar adalah orang yang mengetahui sesuatu yang baik dari dua sesuatu yang buruk. Ya kan? Karena sesungguhnya sebagian keburukan itu ada yang lebih ringan daripada sebagian keburukan yang lain. Fa ilaika, maka kepadamu, ayyuhan nasyi'u, wahai remaja, yusaku, didatangkan, al hadisu, hadis. Ihdar, takutlah kamu, antubashiro, ketika kamu melakukan amalan terhadap pekerjaan, qoblal isti'dadi, sebelum persiapan, ya kan, lahu, kepada amal. Wala tatruk, dan janganlah kamu meninggalkan amalan terhadap aktivitas pekerjaan, min a'malika, dari pekerjaan-pekerjaan kamu, ittikalan, karena pasrah, karena menggantungkan, alama, kepada sesuatu, sayaji'u, yang akan datang, bihi, dengan ma, al-qadaru, kepastian Allah atau takdir Allah. Fal aqilu, maka adapun orang yang berakal, man, adalah seseorang, aqala, yang seseorang itu berfikir, berangan-angan atau sungguh-sungguh, berikhtiar, wa tawakkal, dan kemudian dia tawakal, pasrah kepada Allah. Nah, paragraf terakhir, ya kan, didatangkan satu hadis untukmu wahai remaja, katanya. Takutlah kamu melakukan pekerjaan sebelum kamu melakukan persiapan. Dan janganlah kamu meninggalkan pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaanmu karena kamu pasrah, menggantungkan sesuatu yang akan didatangkan oleh takdir Allah. Maka orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya, adalah orang yang berikhtiar, berfikir, ya kan, bersungguh-sungguh, lalu kemudian baru bertawakal, memasrahkan diri kepada Allah. Ya, bab ini sangat relevan untuk konteks sekarang. Mari kita berikhtiar menghadapi COVID-19. Kita mematuhi, secara ikhtiarnya, yang mematuhi protokol kesehatan, dan baru kemudian kita pasrahkan kepada Allah dengan berdoa, memohon kepada Allah agar segera corona ini berakhir, dan para ahli virolog, ahli kesehatan juga berikhtiar sungguh-sungguh mencari vaksinnya, gitu. Demikian pengajian pagi hari menjelang siang ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.